Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Sudah makan? Sudah, Pak. Oke. Sudah berdoa? Belum. Siapa yang bisa berdoa? Oke, silakan. Bapak Guru dan teman-teman dalam kesehatan hati dan Bapak terhadap Yesus. Sama-sama salam Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang orang-orang yang bersuka Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda doakan kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa. Oke, terima kasih banget buat Kakak Febri. Nah, kami juga dalam doa. Selanjutnya kita absen. Turuk. Jasad. Ada, Pak. Kemarin Turuk tidak datang ya? Kenapa tidak datang kemarin Turuk? Oke. Nah, anak-anak, siapa yang pernah dengar kata atau pengertian dari sejarah? Sejarah. Oke. Jadi anak-anak, sejarah adalah kejadian masa lampau yang kejadian pada masa lampau. Contohnya pada kejadian tentang sejarah Indonesia, yang mana Indonesia berawal dari kejadian yang sangat mengerikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bangsa asing datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia, dan juga serta mengenal presiden-presiden dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, anak-anak, sejak zaman dahulu Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya dari alam rempah-rempah. Nah, Indonesia memiliki banyak rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Nah, pada masa itu rempah-rempah sangat mahal di Eropa karena digunakan sebagai obat dan bumbu makanan. Nah, karena itulah bangsa-bangsa Indonesia datang ke bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, Bapak mau tanya dulu, apa tujuan bangsa-bangsa Eropa ini, bangsa-bangsa asing ini datang ke Indonesia? Pak. Ya, Kak Kristen? Tadi seperti yang Bapak jelaskan, yaitu salah satunya, Pak, untuk merampas hasil rempah-rempah yang ada di bumi Nusantara kita, yaitu Indonesia. Oke, ada yang lain? Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Kristen. Nah, benar apa yang dibilang atau yang dijawab oleh Kak Kristen, bahwa datang bangsa Eropa itu ingin datang langsung ke Indonesia yaitu untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, mereka tidak ingin membeli dan pedagang lain, tetapi ingin mengambil langsung dari sumbernya. Ya, Pak. Oke, anak-anak. Siapa yang tahu bangsa-bangsa manakah yang pernah datang atau ada berapakah bangsa Eropa yang datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia? Saya, Pak, yang pertama, Pak, ada bangsa Belanda, Pak. Belanda, terus Jepang, Bang, Cina, Pak. oke, ada yang lain? Oke, kita lanjut anak-anak. Tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Kristen karena telah menjawab dua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, inilah bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia untuk menjajah dan merampas kekayaan alam Indonesia. Pertama itu kedatangan bangsa Portugis. Nah,
Bangsa pertama yang datang adalah Portugis sekitar tahun 1511. Nah, mereka berhasil sampai ke Malaka dan kemudian ke wilayah Indonesia seperti Maluku. Nah, tujuan awal mereka adalah berdagang, tetapi mereka mulai ingin menguasai daerah tersebut. Nah, itu tadi kedatangan bangsa Portugis ini, teman-teman. Jadi mereka itu selain berdagang, mereka juga ingin menguasai daerah-daerah tersebut. Yang kedua, datangan bangsa Spanyol. Nah, setelah Portugis, datang bangsa Spanyol. Nah, mereka juga mencari rempah-rempah dan sempat bersaing dengan Portugis. Akhirnya mereka membuat perjanjian agar tidak saling berebut wilayah. Nah, itu dari bangsa kedua yang datang Indonesia itu bangsa Spanyol. Terus yang ketiga, kemudian datangnya bangsa Belanda. Nah, kedatangan bangsa Belanda ini pada tahun 1998. Nah, mereka membentuk organisasi dagang yang disebut FOC. Siapa yang tahu FOC? Baca FOC. Beritahu. Ost-in dan Company. Nah, FOC ini memiliki kekuasaan yang sangat besar seperti menguasai pedagang, membuat peraturan, bahkan memiliki tentara sendiri. Nah, mereka ini, Belanda ini atau organisasi FOC ini datang ke Indonesia melainkan untuk menguasai rempah-rempah atau kekayaan alam di Indonesia dengan membawa tentara sendiri. Nah, karena itu Belanda mulai menjajah Indonesia dan memaksa rakyat bekerja serta mengambil hasil bumi. Yang keempat, kedatangan bangsa Jepang. Nah, kedatangan bangsa Jepang ini pada tahun 1942, Jepang datang dan mengalahkan Belanda. Nah, awalnya Jepang mengatakan akan membantu Indonesia, tapi sebenarnya mereka juga menjajah dan memanfaatkan tenaga rakyat. Nah, pada tahun 1942, Jepang datang dan mengalahkan Belanda. Nah, mereka pada saat itu saling baku perang untuk menguasai wilayah Indonesia yang dimana wilayah Indonesia ini sangatlah kaya dengan kekayaan alam. Nah, oke, karena untuk supaya Bapak tahu tingkat pemahaman kalian atas materi yang Bapak berikan, Bapak mau tanda di dengan kalian. Mengapa bangsa Eropa itu datang ke Indonesia? Karena itu tadi Pak, karena mereka ingin mengambil semua sampai menguasai wilayahnya, dan mereka juga ingin mengambil semua penghasilan serta rempah yang ada di wilayah Indonesia. Oke, terus kalian pada jawab dulu ke Christian. Tangan dulu buat ke Christian, jawab yang sangat baik, yang lain. Ada lain? Oke. Yang kedua, bagaimana perasaan rakyat saat dijajahi oleh bangsa Belanda? Menurut saya Pak, Ya Pak. jadi menurut saya Pak, perasaan masyarakat saat itu sangat menyedihkan tentunya Pak. Karena apa? Karena waktu itu kekayaan alam yang mereka pegang kepada masyarakat Indonesia pegang itu dengan penuh tanggung jawab, tiba-tiba dengan adanya ya
warga asing, terlebih khususnya Belanda, dengan segampangnya mereka mengambil serta merampas hasil kerja kerasnya mereka atau hasil alam yang ada di mereka. Dan tentunya perasaan mereka sangat menyedihkan dan mereka sangat kecewa karena melihat dengan tindakan yang dilakukan oleh warga-warga dari atau warga asing. Oke, mungkin tambahan dari KPP. Oke, terima kasih. Kita akan mulai present. Rupanya KPP tidak mengerti, tapi KPP present yang cukup mengerti sehingga dia bisa mampu untuk menjawab pertanyaan apa yang Bapak berikan. Nah, sekarang saatnya kita turun dalam kelompok. Oke, di sini dalam diskusi ini harus aktif ya. Siapa hanya satu orang yang aktif, tapi aktif semua ya. Paham? Oke, tolong dicatat pertanyaannya. Mengapa penjajahan bangsa mengapa penjajahan merugikan bangsa Indonesia? Dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa itu, mengapa sangat merugikan bangsa Indonesia? Sudah? Yang kedua, mengapa kita harus menghargai perjuangan bangsa Indonesia? Oke? Sudah waktu 3 menit untuk diskusi. Siapa? Sampai mana sudah? Di sini sudah Pak. Coba lagi kita Pak. Ya. Jadi pertanyaan tadi, mengapa penjajahan merugikan bangsa Indonesia? Penjajahan merugikan bangsa Indonesia. Penjajahan. Sudah Pak. Oke, sudah? Ya Pak. Silakan untuk presentasinya saya minta Kak Gresien untuk ambil depan dan memberikan hasil diskusi. Jadi pertanyaan pertama Pak, mengapa kehadiran atau kedatangan dari bangsa Eropa sangat merugikan masyarakat Indonesia? Jawaban dari saya Pak, tentu itu merugikan sekali bahkan karena warga Eropa itu mereka mengambil serta tidak tahu bertanggung jawab dengan atas apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat Indonesia, dan segala kepunyaan, segala hasil kerja keras, segala kekayaan yang ada di wilayah Nusantara kita mereka ambil tanpa ada negosiasi dulu, melainkan mereka ya memiliki sifat yang otoriter Pak. Oke, terima kasih Kak Gresien. Ada tambahan dari KPP? Tidak ada. Yang kedua tadi, bagaimana perasaan rakyat saat di jajahan bangsa? Perasaan mereka saat itu Pak tentu sangat menyedihkan sekali ya, karena mereka tidak pernah menyangka, tidak pernah mereka duga bahwa hal yang sekeji itu tiba-tiba menimpa mereka tentunya. Dan mereka sangat menyedihkan tentunya karena dengan tindakan dari warga asing atau Eropa tadi itu yang sangat menjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Dan tentunya dari tindakan dari warga-warga asing inilah yang jujur dapat mematahkan semangat dari warga kita. Tetapi mematahkan semangat itu tidak panjang, dan bahkan mereka setelah itu bangkit, pemuda-pemuda yang begitu cerdas dan begitu cerdik. Akhirnya mereka juga bisa mencari jalan keluar berkaitan dengan masalah itu. Oke, kita akan buat presentasi dan semua. Terima kasih Kak Gresien telah menjawab dua pertanyaan tadi yang
Dan juga terima kasih kepada Kak Febri yang telah membantu pasien untuk menemukan jawaban saat diskusi kelompok. Nah, anak-anak, sebelum Bapak menutup proses pembelajaran ini, Bapak ingin bertanya lagi kepada anak juga. Coba anak-anak sebutkan bangsa pertama yang datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Saya Pak, yang pertama Pak ada Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, yang keempat ada Jepang. Oke, terima kasih kalian. Oke. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang sejarah Indonesia, yang dimana bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk satu tujuan. Yang pertama itu mencari rempah-rempah dan menyiksa rakyat Indonesia untuk demi kepentingan pribadinya mereka. Oke, anak-anak, untuk menambah pengetahuan atau wawasan kalian, berharap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kalian pelajari dimanapun, di rumah, sekolah, dan di tempat-tempat umum. Oke, karena di awal pembelajaran kita awali dengan doa, maka untuk pembelajaran kita tutup dengan doa. Saya minta ke kami beri. Ya, berdoa dan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih Bri. Terima kasih Pak. Sampai jumpa minggu depan ya.